Perkenalkan, nama saya Arnita Fania Naomi Ismena dari S1 Farmasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang spiritual belajar. Yang pertama, alasan belajar. Alasan belajar menurut KBBI merupakan dasar, asas, hakikat, atau menjadi pendorong. Belajar menurut KBBI merupakan berusaha untuk mendapatkan kepandaian, ilmu, berarti berubah tingkah laku atau tanggapan disebabkan oleh pengalaman. Alasan belajar di perguruan tinggi ini adalah untuk mendapatkan kepandaian, ilmu, berlatih, dan berubah tingkah laku atau tanggapan disebabkan oleh pengalaman. Alasan belajar juga dapat menyebabkan adanya interaksi dengan individu, belajar berinteraksi dengan individu atau orang-orang sekitar. Yang kedua, hal yang mendasari seseorang untuk belajar. Yang pertama, kehidupan masalah. Masalah-masalah yang akan terjadi itu harus dihadapi secara tepat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian, dapat menyesuaikan diri dengan realitas. Dan yang ketiga, kehendak untuk menghadapi atau mengetahui realitas. Yang ketiga, alasan belajar di perguruan tinggi. Alasan yang pertama adalah seseorang dapat memiliki atau meningkatkan, membangun ilmu pengetahuannya dari berbagai informasi. Yang kedua, dapat menjadi pengembangan karakter secara dini. Dan yang ketiga, melengkapi seseorang untuk mendapatkan keterampilan yang lebih baik. Keempat, motivasi belajar yang baik. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga merupakan energi untuk meningkatkan tingkat prestasi atau antusias. Motivasi juga menyebabkan kelompok atau seseorang dapat melakukan suatu kegiatan dengan baik. Motivasi dibagi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik dapat berupa tentang pengembangan teknologi, membantu pendukung keterampilan yang kita miliki, ataupun ilmu pengetahuan. Sedangkan motivasi intrinsik, pengembangan dalam diri sendiri, seperti kita mengembangkan keterampilan kita, mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam. Yang terakhir merupakan evaluasi. Evaluasi atau disebut juga dengan penilaian, ini berdasarkan pada 3 aspek. Yang pertama, rasionalitas, yang kedua, pengalaman, dan yang ketiga, pada praktik-praktik. Penilaian berdasarkan rasionalitas merupakan korelasi antara gagasan atau ide dengan kenyataan sesungguhnya untuk menghasilkan ilmu atau pengetahuan yang terbaru yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, penilaian berdasarkan pengalaman. Penilaian ini berdasarkan pengalaman yang benar dan sudah teruji, sehingga dapat membantu kita untuk menambah pengalaman-pengalaman baru pada mahasiswa. Penilaian berdasarkan praktik-praktik. Praktik-praktik yang sudah dipelajari akan menjadi pengalaman atau untuk memperhatikan kegagalan untuk mencapai pencapaian. Alasan saya memilih jurusan farmasi karena yang pertama, saya merupakan lulusan sekolah menengah kejuruan farmasi dan kemudian orang tua saya juga menganjurkan saya untuk mengambil jurusan ini. Yang ketiga, saya ingin meningkatkan sekali kualitas dan kuantitas kesehatan bangsa Indonesia, di mana masyarakat belum memahami penggunaan obat dengan baik dan masih menyalahgunakannya. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.